Tetangga saya tak Islam, dia memelihara anjing banyak, sangat mengganggu, berkeliaran di rumah. Bolehkah anjing itu kita racun? Saat kurban, panitia kurban mendapat 2 kupon. Bagaimana itu Pak Ustaz? 1 sebagai anggota masyarakat, 1 sebagai panitia. Ibu dapat 2 kupon, 1 sebagai anggota masyarakat, 1 sebagai peserta kurban. Apa hukum panitia dapat daging? Kalau sebagai hadiah boleh, tapi kalau sebagai upah tak boleh. Apa beda hadiah sama upah? Hadiah ada, alhamdulillah. Tak ada, tak masalah. Kalau upah wajib ada. Kalau tak ada, pisau ini naik ke atas. Makanya tukang potong sama tukang kulit itu wajib ditanya berapa kau mesti dapat gaji. Pak tukang potong, mohon maaf ya, biasa bapak kalau motong 1 kepala berapa? Udahlah Pak, nggak usah lah kita bahas, nggak enak. Berapa? Kami tak mau masalah setelah acara nanti. Biasa 1 kepala 100 Pak. Berarti 10 ekor 1 juta ya, kasih dia 1 juta. Jangan dikasihkan kepala itu untuk dia upahnya. Tak boleh. Tapi kalau sebagai hadiah boleh. Ini 1 juta untuk potong dan ini ada pula hadiah dari kami. Batas hadiah itu berapa? Tak boleh lebih dari 1/3. Karena pembagian kurban itu 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk jiran tetangga, 1/3 untuk fakir miskin. Jadi kalau dibagi panitia tadi sekupon, tidak melebihi jatah sehingga menghabiskan fakir miskin, maka tetap boleh mubah. 2 syaratnya. Pertama, bukan upah. Yang kedua, tidak lebih dari 1/3 total pembagian daging hewan kurban. Panitia hati-hati. Makanya panitia itu disebut dengan relawan. Relawan itu artinya rela bekerja walau tak dapat hewan kurban. Buatkan nanti bajunya. Relawan, rela bekerja walau tak dapat hewan kurban. Ya tahu dia. Sekarang banyak panitia ini lebih berkuasa pula lagi dari yang berkurban. Alhamdulillah Pak Ustadz, di masjid kami tak ada masalah. Kenapa? Karena memang tak ada kurban. Saya ingin menanya, apa hukum pekerjaan fotografer prawet wedding? Karena selama ini saya sering ditanya tentang ini, sedangkan saya mencari nafkahnya dengan pekerjaan ini. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum dasar asal segala sesuatu mubah, boleh. Kapan dia menjadi haram? Kalau ada sesuatu yang menyebabkannya haram. Hukum memoto ini boleh. Mubah. Kapan dia jadi haram? Yang difoto itu bajunya belum selesai dijahit, tapi karena mempelai laki-laki cepat menuntut, akhirnya dipakainya juga. Paham antum kan? Itulah menyebabkan haram. Karena biji mata kau kan menengok. Tapi Pak Ustadz, saya tidak melihatnya sebagai nafsu. Ini seni Pak Ustadz. Kepala kau seni. Mana pula? Perempuan ini pakai baju Melayu, pakai baju Minang, pakai baju Banjar, pakai baju Sunda. Yang laki-laki pula menutup aurat, berfoto dia. Baik, tak salah. Kalian kalau udah berbini, foto kalian sama bini jangan letak di ruang tamu. Apalagi foto itu dulu waktu belum hijrah, belum bertobat. Datang tamu menengok rambut bini kalian belum berjilbab. Cantik juga bini kau ya. Rumah saya mana ada gambar keluarga. Di bawah itu semua kaligrafi. Kalau gambar di atas, di kamar. Ya, orang menunjukkan bini ke orang. Perempuan itu bersolek untuk lakinya, bukan untuk laki orang. Gambar perempuan itu untuk lakinya, bukan untuk laki orang. Jadi sekarang banyak salah kaprah. Jadi hukum asal menggambar itu boleh. Kapan dia menjadi haram? Karena faktor gambarnya. Nah, jadi nanti kalau antum dapat kerjaan, dapat job, tanya dulu. Assalamualaikum, bapak fotografer.com. Ya,
Bisa meliput acara nikah kami. Bajunya udah selesai dijahit kan? Udah, ayo, oke, saya datang. Kalau tidak, jangan terima. Duitnya tak berkah. Duit antu dimakan setan. Antum ambil duit itu, antum kasih ke bini, dimakan bini, jadi penyakit. Dimakan anak, otaknya kotor. Duit yang haram itu keluar juga dia nanti. Masuk ke rumah sakit, pergi, tak kemana-mana pergi duit. Tak ada berkahnya. Bagaimana ketika sholat berjamaah mendapati imam bacaannya panjang, sedangkan kita ada hajat yang harus dipenuhi dalam waktu dekat? Apakah boleh melepaskan diri dari berjamaah dari imam tadi? Belum ada rasanya saya sholat di Pekanbaru ini imam melebihi 15 menit tadi. Antum mau cepat-cepat kemana? Tunggu aja selesai. Belum ada Pekanbaru ini imam yang panjang-panjang itu tadi. Tapi andai terjadi, antum di airport, sholat di airport, sementara sudah mau keberangkatan, mau boarding, maka solusi terakhirnya adalah mufaraqah. Sholatnya tak dibatalkan, mufaraqah, memisahkan diri sama dia. Langsung rukuk sendiri, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Karena pilot tak mau menunggu imam. Belum ada pilot menunggu imam. Gimana Pak pilot berangkat kita? Bentar, baru 2 rakaat. Mana ada itu? Tapi rasa-rasanya belum ada lagi yang imam panjang betul sampai antum terhalang. Tapi andai terjadi, maka antum mufaraqah, memisahkan ini. Bukan sholatnya dibatalkan, antum tetap selesaikan sampai salam tapi tak ikut imam. Mufaraqah juga terjadi kalau bacaan imamnya tak betul, batal al-fatihah. Nah, maka antum mufaraqah. Apakah benar pada saat menjelang maghrib diharuskan menutup pintu dan jendela rapat-rapat supaya menghindari masuknya jin? Jin masuk tak dari pintu, asal lewat angin masuklah jin. Ya kalau antum tutup pintu, kata jin, aku masuk dari sini, kata dia. Jin masuk. Jadi orang tua-tua dulu, kalau maghrib anak-anak tak boleh lari-lari, itu ditutup, mereka sholat ke masjid, itu tradisi. Tapi tradisi itu baik, bagus, tak ada salahnya. Karena zaman dulu orang kan di kampung, waktu malam pergantian malam itu macam-macam keluar. Ya kalau masuk anak orang, kalau anak harimau, anaknya masuk tak apa-apa, ayahnya menjemput. Itu maka dulu di kampung mereka tutup itu. Nah, jangan-jangan masuk nyamuk segala macam. Kita di kota Pak Ustaz ramai, terbuka pintu, ya tak apa-apa. Anak-anaknya biarkan lari-lari. Kemana anak-anak maghrib? Ke masjid. Semua anak-anak ke masjid. Siapa yang bawa? Ayahnya. Bawa anak ke masjid, sholat maghrib. Dari maghrib ke isya ngaji. Balikkan balik tradisi maghrib mengaji. Jangan dibiarkan anak-anak lari-lari tak tentu arah. Supaya menghindari masuk gangguan, karena kami masih berusia, anak kami masih berusia, bayi kami 1 bulan. Anak-anak kecil, anak bayi, ibu hamil, ibu sedang menstruasi, orang yang sedang kena pukulan pikiran, yang lemah, pokoknya yang lemah, itu suka dia diganggu jin. Jin mencari yang lemah. Jin ini standar operasionalnya sama macam preman juga. Preman di terminal kan dia tengok mana yang lemah, bingung-bingung, pelangap-pelongo, aja datangnya aja. Bingung gaya kita, datang dia yang ganggu kita. Mau kemana? Mau ke sana. Ini preman pula, ini lagi itu. Kita tak jadi ganggu kita. Tapi kalau antum lemah itu ganggu. Makanya la ta'jaz, jangan lemah, semangat. Zikir-zikir itu membuat kita kuat. La ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Itu membuat kita kuat. Jadi bagi yang ada anak kecil, supaya di rumah itu non-stop bacaan Quran. Kalau punya speaker Quran, kalau tak punya speaker Quran, cari Murattal Ustadz Muzammil Hasballah. Ustadz Muzammil itu dulu waktu nikah, itu hari duka cita nasional. Saking banyaknya anak-anak gadis yang berduka karena tak jadi nikah sama dia. Murattal Ustadz Muzammil. Banyak. Nah, hidupkanlah berjam-jam, banyak 3 juta subscriber. Dengarkan, hidupkan. Dengarkan. Jadi non-stop dengarkan. Salat, zikir, baca Quran, itu untuk menghindari gangguan-gangguan untuk anak-anak bayi, anak-anak kecil.
Bagaimana sempurnanya takbiratul ihram orang yang masbuk? Sebab kebanyakan orang masbuk takbiratul ihramnya tergesa-gesa. Masuk ke dalam masjid, tetap niat takbiratul ihram, niatnya di dalam takbiratul ihram itu mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Masuk ke masjid, imam sedang rukuk. Allahu Akbar, langsung niat. Allahu Akbar, langsung rukuk. Allahu Akbar. Fatihahnya mana? Al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Antum langsung rukuk. Tapi jangan gara-gara ngejar rukuk sampai lari-lari. Apa yang mau dikejar? Nyantai aja. Masuk ke dalam. Imam rukuk. Pas kita takbiratul ihram, imam sudah sujud, ikut sujud. Untuk apa saya ikut sujud Pak Ustaz? Kan tak terhitung satu rakaat. Boleh jadi sujud muidzin diterima Allah SWT. Mana tahu kita sujud yang mana yang diterima Allah? Ikut aja sujud. Nanti habis itu baru kita ganti setelah salam, ganti satu rakaat. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan lari-lari. Biasa aja, jangan pula terlalu santai. Ada juga orang nih, tengoknya imam rukuk, nyantai-nyantai aja. Sempat pulang buka-buka handphone. Mana boleh? Lalu nampak imam sujud, ikut sujud. Nampak imam duduk antara dua sujud, sujud. Nampak imam tasyahud awal, ikut tasyahud awal. Jangan tunggu imam berdiri. Apa yang dilakukan imam, ikuti apa yang dilakukan. Begitu sunnah. Apakah anak kecil yang belum berkhitan membuat putus sop sholat? Bagaimana solusi sop berjamaah di sop yang ada? Kalau ada orang tua meletakkan anaknya di sampingnya, sop tidak putus. Lalu kenapa ada orang mengatakan anak kecil itu memutus sop? Anak kecil memutus sop sebabnya dua. Yang pertama, karena anak kecil belum bersunat. Di ujung senapang angin itu ada najis. Dan tak mungkin pula ada petugas satu di situ untuk meriksa. Tengok, oh kau udah sini. Itulah mengapa anak-anak dibuatkan satu sop. Dibuatkan satu sop di belakang karena khawatir anak ini belum bersunat. Yang kedua, kenapa dia bisa memutus sop? Wuduknya tak betul. Saya tengok anak-anak MDA banyak wuduk tak betul. Hidupannya kerat ambil air. Wuduknya tak betul. Makanya anak-anak itu tengok. Tuh siku tu tak basah tu. Mana wuduk tak basah? Tengok. Celah. Cincin diputar. Ajarkan kan? Betul. Mati kita diingatnya dulu ayah diajarkan sikunya. Jadi kalau anak kita wuduknya udah betul, udah bersunat, letakkan samping kita. Kalau ada kawan komplain sudah, anak kau ini di belakang, anak aku udah mau potong. Kau pun potong nanti. Jangan lemah. Anak aku ini udah mau potong, wuduknya udah benar. Kau urus saja sembahyang kau urus sembahyang anak aku. Selesai sholatnya kita selesaikan nanti. Yang menantang kita borong. Bagaimana sholat yang ada tiang? Masjid ini tak ada tiang. Jadi kalau di masjid itu ada tiang, maka sholat sok putus. Jadi jangan membuat sok yang ada tiang. Kecuali jamaah membludak tak bisa membuat sok baru. Sholat Jumat boleh. Tiang. Maka di An-Nur antara tiang dan tiang tetap ada sok pada saat sholat Jumat. Tapi kalau sholat Isya, sok lewatkan tiang. Baru sok baru di belakang tiang. Jangan di antara tiang itu dibuat sok. Sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha kalau dalam masjid tak apa-apa di tiang karena darurat. Tapi kalau sholat Maghrib, sholat Isya lewatkan tiang, buat sok di belakang. Nyambung lebih afdal daripada yang putus. Apa saja yang memutuskan sok sholat Pak Ustaz? Anak belum berkhitan, anak yang belum sempurna wudhunya, tiang, dinding, kemudian orang gila. Ada orang gila itu antum angkat. Tak sanggup lagi Pak Ustaz, silap-silap kami pula diangkatnya. Apa boleh buat, darurat lah, dan biarkan aja di situ. Karena tak ada akal, tidak balik berakal. Ini tentang sok mesti lurus, mesti rapat. Fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Sempurnanya sok itu kesempurnaan salat.
Hadis yang kedua, min iqamatis shalah. Tegaknya salat itu karena shaf yang rapat dan lurus. Imam jangan mengangkat takbiratul ihram sebelum yakin shaf lurus. Tak boleh shaf kedua dibuat sebelum penuh shaf pertama. Penuhkan dulu semua. Penuh. Setelah penuh baru shaf baru. Shaf baru dari kanan atau dari tengah? Dari tengah. Shaf baru pas tegak di belakang imam, barulah diisi ke kanan atau ke kiri. Apakah larangan memotong kuku dan untuk ayah yang berkorban berlaku juga keluarganya, istri, emak dan anak-anaknya? Iza ra'aitum hilala Zulhijjah, kalau kamu sudah menengok hilal Zulhijjah, maksudnya tanggal 1, wa arada ahadukum an yudhi, dan kamu mau berkurban, maksudnya tanggal 10, falyumsik an sya'rihi wa asfarihi, maka jangan memotong kuku, jangan potong rambut. Bagi siapa? Semua yang berkurban. Tapi yang berkurban kan suami, istri tak ikut. Kurban 4 level. Kurban yang paling rendah kualitasnya, seorang kepala rumah tangga berkurban an ahli bait. Ini kurban yang paling lemah, paling rendah. Kepala rumah tangga berkurban. Kana ar-rajulu fi 'ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudhi an ahli baitihi, berkurban dia sendiri tapi sudah masuk istri dan anaknya, maka anak istrinya pun ikut. Kurban level 2, 1 kambing 1 orang, iko kambing den, iko kambing amak den, iko kambing bini den. Yang ketiga, 1 sapi 7 orang. Naharna ma Rasulullah SAW amal Hudaybiyata al-badanata an sab'atin, pada tahun Hudaybiyah kami berkurban 7 orang 1 sapi, 7 orang 1 unta. Kurban yang paling hebat. Nih, paling hebat. Nabi memotong 63, Sayyidina Ali 37. 37 tambah 63, 100 ekor unta Nabi sendirian. Kalau mau menyampaikan nih, jangan sampaikan yang minimalis nih. Sampaikan semuanya. Jelas? Di manakah sebaiknya kita berkurban? Di lokasi kita tinggal atau di daerah kampung yang lebih membutuhkan? Tengok, tanya panitia. Pak, di lokasi tempat kita udah ada yang berkurban? Oh, sudah ada 1 sapi. Oh, cukup. Berarti sudah ada keliling yang fakir miskin dan dapat. Lagi pula di kota orang tak perlu banyak kali makan. Dah banyak yang hampir mati itu sehingga makan daging. Maka kirimlah ke suku Talang Mamak, suku Akit, suku Laut, Anak Dalam, suku Kubu, bahkan Benio. Itu di tengah hutan sana, tak pernah mereka nengok kambing. Dalam suku Talang sana, tak pernah mereka nengok memakan sapi, makannya ikan aja. Jadi binatang berkaki 4 apa yang ditengoknya? Harimau. Orang dia tinggal di tempat penangkaran harimau Sumatera. Jadi ketika kita bawakan sapi ke sana, dipotong, dibagikan. Dari tahun 2016 kami masuk, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 kami mulai mengantar sapi kurban, menyalurkan dari seluruh Indonesia. Saudara kita yang merantau di Hong Kong, di Taiwan, di Bangkok, itu semua mentransferkan. Jadi yang bagusnya kurban ini siapa yang membutuhkan, yang memerlukan. Untuk daerah kita secukupnya aja, sisanya serahkan kepada kampung-kampung orang yang tak makan kambing. Tetangga saya tak Islam, dia memelihara anjing banyak, sangat mengganggu, berkeliaran di rumah. Bolehkah anjing itu kita rajin? Kita punya RT, kita punya RW, kita punya kadus, kita punya kades, kita tinggal di negara hukum, jadi dimusyawarahkan. Karena kalau nanti kita menyelesaikan satu masalah dengan masalah, akan muncul masalah baru. Antum masukkan jarum ke dalam telur ayam, masuk jarum ke dalam telur ayam, dimakan anjing, makannya masuk ke dalam, tetanus, dia mati. Antum masukkan racun tikus ke dalam telur ayam busuk, dimakannya mati. Rupanya tahu tetangga tuh antum yang meracun, dipasangnya pula racun, bukan untuk anjing antum, untuk antum, mati antum. Jadi kalau hidup ini cuma untuk saling meracun, apalah gunanya? Jadi jangan menyelesaikan masalah dengan masalah, selesaikan masalah tanpa masalah, pegadaian syariat. Jadi duduk kita bersama,
tetangga duduk bersama. Judul dialog kita malam ini, mau dibawa kemana hubungan kita? Anakku ini kecil, aku takut, anjing kau banyak. Lama-lama silap aku nanti gulai anjing kau ini. Bumbu rendang udah siap di belakangnya. Jadi jangan menyelesaikan masalah dengan masalah.